Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus. Jumat tanggal 26 Juni 2026, kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara yang terkasih, Roh Kudus disebut Roh kebenaran karena dia adalah Roh Yesus Kristus yang adalah kebenaran itu sendiri. Dan Yesus bersaksi tentang kebenaran yang menyingkapkan hal-hal yang tidak benar. Itulah sebabnya tidak semua orang menerima kebenaran. Sebab terang selalu membuat gelap terlihat. Ketika firman Tuhan yang benar disampaikan atau diberitakan dengan tegas, biasanya ada beberapa respon, saudara. Ada yang berkata amin dan terima kasih. Ada yang tersentuh dan bertobat. Tetapi ada juga yang merasa tersindir, saudara, atau tersinggung. Lalu berkata, ya sudah, sampaikan saja firman Tuhan. Kalimat seperti ini kadang bukan sebagai dukungan, tetapi bentuk ketidaknyamanan, sindiran, bentuk pertahanan diri, bentuk penolakan halus terhadap firman yang telah menegur. Hal yang sama dialami oleh Tuhan Yesus dan para nabi dan rasul-rasulnya ketika Stefanus menyampaikan kebenaran. Banyak orang yang tertusuk hatinya, saudara, dalam Kisah Rasul 7 ayat 54. Stefanus adalah salah satu pelopor bagi semua orang yang membela iman Alkitabiah terhadap mereka yang menentang dan tidak mengakui ajaran Kristus. Dan dialah syahid yang pertama. Karena alasan itulah Yesus membenarkan dan menghormatinya di hadapan Allah Bapa di surga. Demikian juga Yesus menegur ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka marah dan tersinggung karena merasa firman Tuhan yang disampaikan terlalu tegas, terlalu keras. Fungsi Roh Kudus untuk menghibur, menegur, dan mengoreksi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Itu bisa kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Saudara yang terkasih, tujuan firman Tuhan bukan untuk melukai orang, melainkan membawa orang kepada pertobatan dan keselamatan. Dalam Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Terkadang suatu kebenaran terasa menyakitkan bagi daging, tetapi menyembuhkan bagi roh kita. Jemaat Tuhan, siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah pribadi Allah, penolong, penghibur, memimpin kita, dan sumber kuasa bagi orang percaya. Tanpa Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya, kita akan lemah, saudara. Tapi bersama Roh Kudus, kita akan dimampukan hidup dalam kemenangan bersama dengan Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin.